Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NPM 21150610002. Saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Tadi saya sudah masuk ke Ubuntu servernya dengan IP address 192.168.106.152. Langsung saja masuk ke patinya. Masukkan IP address-nya. Lalu open. Langsung login dan masukkan password. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita akan mencoba perintah dasar yang pertama, yaitu cd. Nah, perintah dari cd ini itu berfungsi untuk masuk ke direktori yang kita inginkan. Contohnya, kita ambil contoh penggunaan home. Kita akan masuk ke direktori home. Nah, di sini maka akan masuk ke direktori home. Di sini fungsinya itu untuk menjadikan folder home ini sebagai direktori pada saat ini. Selanjutnya, kita bisa selanjutnya penggunaan perintah dasar yang kedua yaitu adalah ls. Tab clear. Selanjutnya kita akan coba ls. Nah, ls ini berfungsi untuk melihat daftar file dan folder yang ada di direktori pada saat ini. Contohnya bisa ls var lib. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat apa saja yang ada pada folder ini. Nah, di sini ada account service, landscape, system, dan lain-lain. Ini isi dari folder lib. Selanjutnya, perintah dasar yang ketiga itu adalah who. Nah, perintah dasar who ini merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk menampilkan user pada saat ini yang sedang dipakai. Nah, usernya itu adalah Azize. Sekian penjelasan dari saya. Itu tadi adalah 3 perintah dasar Linux. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 perintah dasar Linux. Yang pertama yaitu fungsi pwd, fungsi ifconfig, dan fungsi clear. Lalu saya akan menjelaskan fungsi pwd terlebih dahulu. Pwd sendiri yaitu untuk mengetahui direktori mana yang saat ini sedang kita buka. Kemudian untuk menjelaskan fungsi pwd, fungsi ifconfig, dan clear, saya membutuhkan PATI. Saya sudah memakai PATI. Di sini saya akan memasukkan CD. CD di sini yaitu bertujuan untuk membantu kita dalam membuka folder yang ingin kita buka secara cepat. Kemudian terdapat slash. Slash di sini adalah direktori paling tinggi dari direktori lainnya. Kemudian kita enter, lalu masukkan ls. ls di sini yaitu bertujuan untuk melihat isi folder yang ada di perangkat komputer. Namun ls sendiri memiliki 3 jenis yang berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama lsr, yaitu untuk membuat daftar file, kemudian lsa, yaitu untuk menampilkan data-data yang tersembunyi, kemudian terdapat lsal, yaitu membuat informasi lebih detail terkait direktori seperti size, permission, hingga owner. Kemudian kita enter. Setelah di-enter, terdapat direktori-direktori yang dibawahi oleh slash. Kemudian, untuk menjelaskan fungsi pwd, saya membutuhkan salah satu dari direktori-direktori tersebut, yaitu saya akan memilih media yang untuk membantu saya menjelaskan pwd. Saya akan memasukkan direktori media, yakni yang bertujuan untuk melihat fungsi dari pwd sendiri, yaitu untuk mengetahui direktori mana yang sedang saat ini kita buka. Yaitu saya akan memilih media, enter, lalu kita akan masukkan fungsi pwd.
Nah, di sini terdapat kata media. Kata media di sini yang berarti kita sudah memasuki directory media. Untuk fungsi PWD selesai, sekarang kita masukin fungsi ifconfig. Ifconfig di sini yaitu bertujuan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dan mengatur alamat IP. Kemudian perangkat keras hingga melakukan disable network interface. Kemudian kita enter. Di sini terdapat tujuan-tujuan dari ifconfig, di mana terdapat konfigurasi alamat IP, di mana seperti contohnya, seperti kita ingin menyambungkan server ke jaringan, kita membutuhkan alamat IP terlebih dahulu untuk membuka di CMD. Kemudian ketika CMD kita buka dan memasukkan alamat IP, dan server sudah terjambung dengan jaringan. Untuk fungsi ifconfig sendiri sudah selesai, kemudian saya akan mendeklarasikan fungsi clear. Clear di sini yaitu untuk pembersihan secara menyeluruh pada tampilan program Linux yang sedang dioperasikan. Saya akan set clear. Nah, di sini clear sudah selesai. Maka tampilan-tampilan pada program di Linux sendiri sudah bersih dari tampilan layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazal Fadhani Friandra, NPM 21150611112. Jadi kali ini saya akan melanjutkan tentang perintah dasar yang terdapat pada Linux. Nah, langsung saja. Jadi kali ini saya akan mencontohkan 3 perintah dasar. Yang pertama yaitu RM, yang kedua WHO tahu, yang ketiga yaitu history. Jadi yang pertama yaitu RM. Jadi RM ini bertujuan untuk menghapus sebuah file. Jadi langsung saja yang pertama kita lakukan itu kita membuat sebuah file, yaitu dengan cara get, lalu nama filenya. Di sini saya akan memberikan nama file itu test. Nah, setelah itu kita isi apa terdapat dalam filenya. Di sini kita isi saja hello. Lalu kita simpan. Nah, jika setelah begini maka file test tersebut akan tersimpannya sendirinya. Lalu cara selanjutnya itu kita bisa melakukan pengecekan terhadap filenya apakah sudah tersimpan atau belum. Misalnya ketikkan ls lalu nama file. Nah, akan muncul kata tes, berarti file ini sudah tersimpan. Nah, lalu kita akan melakukan perintah rm, yang dimana perintah rm ini berfungsi untuk menghapus filenya. Nah, langsung saja kita ketik rm lalu nama file, ini kan nama filenya tes. Nah, rm test, lalu kita enter. Berarti jika sudah begini maka file akan terhapus dengan sendirinya. Lalu kita bisa lakukan pengecekan juga dengan cara mengetik ls lagi. Setelah kita klik, setelah itu akan muncul kernel access test karena file tersebut sudah dihapus dengan menggunakan perintah rm tadi. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu WHO tahu. Jadi U ini berfungsi untuk melihat user yang sedang berjalan. Caranya mudah, yaitu kita klik WHO tahu, langsung kita enter. Nah, maka program akan menampilkan hasil, yaitu user yang sedang berjalan. Di sini user yang sedang berjalan yaitu dari saya sendiri, yaitu Hazal Fadhani 89. Nah, itu untuk perintah who. Lalu yang terakhir yaitu ada perintah history atau riwayat. Jadi history atau riwayat ini berfungsi untuk melihat riwayat atau perintah yang kita lakukan dalam Linux. Nah, jadi di sini kita juga bisa melakukan request. Kita bisa ke history, lalu history berapa terakhir yang akan kita lihat. Jika kita hanya ingin melihat 5 history terakhir, kita bisa mengetik history spasi 5 lalu kita jalankan. Nah, maka akan keluar 5 history terakhir atau 5 history terakhir yang kita lakukan. Di sini ada ls test, clear, u, dan clear kembali baru history 5. Nah, jika kita akan menampilkan 10 history terakhir, kita tinggal melakukan mengetik history spasi 10 lalu kita jalankan, maka akan muncul 10 history terakhir, yaitu ada di sini clear, lalu cat untuk membuat file tadi, lalu ls test, rm test, ls test lagi, clear, who, clear, dan history 5, lalu history 10.
Nah, jadi itu tadi merupakan 3 contoh perintah dasar yang terdapat pada Linux. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Ananda dengan NPM 21150610089. Di sini saya akan mendemokan 3 perintah dasar Linux. Untuk perintah yang pertama yaitu perintah dasar PS. Perintah dasar ini untuk menampilkan informasi atau menampilkan snapshot atau informasi tentang semua proses yang sedang berjalan. Untuk contoh penggunaan perintah dasar PS ini, saya menggunakan PS-F untuk mengidentifikasi sumber panggilan proses. Kemudian untuk perintah dasar yang kedua, yaitu saya akan mendemokan perintah dasar top, yaitu perintah dasar untuk menampilkan proses yang terjadi dimulai dari yang paling besar menggunakan sumber daya. Untuk contoh penggunaannya sendiri, saya menggunakan perintah top H untuk menampilkan versi yang terinstal, yaitu dapat terlihat di sini versi 3.3.17. Untuk perintah dasar yang ketiga, yaitu saya menggunakan perintah uname, yaitu perintah dasar yang digunakan untuk melihat kernel yang digunakan, yaitu dapat terlihat di sini nama kernel yaitu Linux. Untuk contoh penggunaan perintah dasar uname, di sini saya menggunakan uname -a untuk mencetak semua informasi yang tersedia, dimulai dari nama kernel, kemudian hostname, kemudian release kernel, kemudian versi kernel, di sini, ini versi kernel, kemudian nama arsitektur hardware di sini, dan yang terakhir yaitu nama sistem operasi. Demikian pendemoan 3 perintah dasar dari saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Zahid Hidayat, NPM 21150606197 dari kelas PSTIB. Fungsi yang pertama adalah fungsi date. Date berfungsi untuk melihat tanggal, bulan, tahun, dan juga jam. Contohnya di sini date, kita enter. Nah, di sini ada hari, ada tanggal, kemudian ada bulan, kemudian ada tahun, dan juga ada jam di sini. Perintah selanjutnya adalah perintah cat. Fungsi perintah cat fungsinya untuk membuat file atau menampilkan isi dari file tersebut. Di sini contohnya saya ingin membuat file cat, kita kasih tanda panah ke arah kanan. Kemudian selanjutnya kita isi dengan nama filenya, misal di sini file 1. Nah, salah di sini, cat, kemudian tanda panah ke kanan, kita tuliskan nama filenya file 1 dengan isi hello world. Kita enter. Untuk men-save filenya kita bisa tekan Ctrl+C. Nah, untuk melihat file yang sudah kita buat tadi, kita bisa mengetikkan cat dan nama file yang sudah kita buat tadi.
file 1. Kita enter. Nah, isi dari file yang telah kita buat tadi adalah hello world. Nah, itu dia fungsi dari cat ini, yaitu untuk membuat file dan juga melihat isi file. Perintah selanjutnya adalah perintah sort. Perintah sort di sini berfungsi untuk mengurutkan isi dari filenya. Misalnya kita buat di sini file baru, cat number random. Kita enter. Isinya di sini kita isikan 5, 3, 2, 1, dan 4. Kita Ctrl C untuk menyimpan. Kemudian kita lihat file yang telah kita buat tadi, cat number underscore random. Kita enter. Nah, di sini urutan angkanya masih acak. Cara untuk mengurutkannya adalah dengan menggunakan perintah sort. Sort spasi nama file yang telah kita buat tadi, number random. Ini nama filenya yang telah kita buat tadi ya. Kita enter. Nah, jadi ini si file yang sudah terurut menggunakan perintah sort.